Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman hukum milenial semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang teori kedaulatan yang akan dibawakan oleh 4 para pemateri. Yang pertama adalah Ahmad Zaid Ibad, yang kedua Dafan Naidistira, yang ketiga Haikal Ramadan, dan yang keempat ada Iksanul Akim, yang mana teori kedaulatan ini akan dibagi 5 teori kedaulatan. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita memahami teori kedaulatan tersebut, kita akan mempelajari tentang pengertian kedaulatan. Nah, kedaulatan ini berasal dari bahasa Arab, yakni daulat, yang memiliki arti kekuasaan atau pemerintahan. Kedaulatan sendiri merupakan hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintah serta juga masyarakat. Kedaulatan tersebut juga dapat diartikan ialah sebagai kekuasaan tertinggi yang terdapat di suatu negara. Nah, ini merupakan pengertian dari kedaulatan tersebut. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis teori kedaulatan yang ada di dunia. Yang pertama ada teori kedaulatan Tuhan yang muncul pada tahun 500-an Masehi. Yang kedua ada teori kedaulatan Raja yang muncul di tahun 1500-an Masehi. Yang ketiga ada teori kedaulatan rakyat yang muncul di tahun 1600-an Masehi. Yang keempat ada teori kedaulatan negara pada tahun 1800-an Masehi. Dan yang terakhir teori kedaulatan hukum yang sama pada tahun 1800-an Masehi, teman-teman semuanya. Baik teman-teman, kita akan masuk ke teori kedaulatan yang pertama, yaitu teori kedaulatan Tuhan. Menurut sejarahnya, yang paling tua ialah teori kedaulatan Tuhan, yaitu yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi itu dimiliki atau ada pada Tuhan. Teori ini berkembang pada zaman abad pertengahan, sekitar abad ke-5 sampai ke abad 15. Di dalam perkembangannya pun, teori ini sangat erat hubungannya dengan perkembangan agama yang baru muncul pada saat itu, yaitu agama Kristen, yang kemudian diorganisir dalam suatu organisasi keagamaan, yaitu gereja yang dikepalai oleh seorang paus. Nah, teori kedaulatan Tuhan ini dibawa oleh para penganut teori teokrasi, antara lain Augustinus, Thomas Aquinas, dan Marsilius. Persoalan mereka bukanlah mempersoalkan siapakah yang memiliki kekuasaan atau kedaulatan tertinggi, karena telah sepakat bahwa yang memiliki kekuasaan tertinggi dan kedaulatan ialah Tuhan. Tetapi yang dipersoalkan ialah lebih lanjut lagi, yaitu siapakah di dunia ini, konkretnya di dalam suatu negara, yang mewakili Tuhan untuk memimpin para umat manusia, rajakah atau paus? Mula-mula, Augustinus berpendapat bahwa pauslah sebagai wakil dari Tuhan tersebut, maka pauslah yang seharusnya memimpin umat manusia di dalam dunia ini. Namun, dibantah oleh Thomas Aquinas. Ia berpendapat bahwa raja dan paus merupakan sama-sama wakil dari Tuhan, tetapi yang dibedakan adalah fungsinya. Raja memimpin umat manusia dalam urusan duniawi, sedangkan paus memimpin umat manusia dalam lapangan keagamaan. Namun daripada itu muncullah lagi pendapat dari Marsilius bahwa ia meyakini bahwa rajalah yang sebenarnya wakil dari Tuhan. Maka rajalah seorang raja yang seharusnya memimpin umat manusia untuk segala bidangnya. Seperti itu teman-teman. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi tentang teori kedaulatan raja. Menurut teori ini, adanya suatu negara merupakan kodrat alam. Kekuasaan yang tertinggi dimiliki oleh pemimpin dan dianggap berasal dari kodrat alam. Dengan kata lain, kodrat alam merupakan satu-satunya sumber dari kedaulatan. Setiap hukum akan mengikat karena dikehendaki oleh negara menurut kodrat alam. Oleh karena itu, segala kebijakan negara adalah kebijakan yang benar dan berguna bagi rakyat. Rakyat tidak dapat berbuat apa-apa. Seluruh kemauan dan kehendak dari rakyat sudah menjadi milik penguasa.
Ajaran kedaulatan raja yang pada mulanya masih diterima oleh rakyat, lama-kelamaan akan dibenci karena sifat raja yang sewenang-wenang. Dan rakyat tidak mendapat tempat perlindungan lagi dari raja. Di sana-sini, rakyat mulai sadar bahwa keadaan semacam itu tidak dapat dipertahankan. Inilah tokoh teori kedaulatan raja. Yang pertama ada Thomas Hobbes tahun 1588 sampai 1679 Masehi. Selanjutnya ada Louis XIV dari 1638 sampai 1715. Selanjutnya ada Niccolò Machiavelli dari 1469 sampai 1527. Berasal dari aspirasi rakyat serta mengikuti penyelenggaraan negara karena dikehendaki dari dan sesuai kehidupan rakyat. Dalam ajaran inilah Rousseau menyatakan adanya bahwa rakyat memiliki dua kehendak, yaitu kehendak rakyat seluruhnya dan kehendak sebagian dari rakyat. Tokoh teori kedaulatan rakyat ini adalah Rousseau dan John Locke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Eka Ramadan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori kedaulatan negara. Teori kedaulatan negara ini menyatakan bahwa kedaulatan itu tidak ada pada Tuhan, seperti dikatakan oleh para penganut teori kedaulatan Tuhan atau God's sovereignty, tetapi ada pada negara. Negara di sini dianggap sebagai suatu keutuhan yang menciptakan peraturan-peraturan hukum. Jadi, adanya hukum itu karena adanya negara. Dan tiada satu hukum pun yang berlaku jika tidak dikehendaki oleh negara. Karena dalam ajaran kedaulatan negara itu, pada prinsipnya hanya dikatakan bahwa kekuasaan tertinggi itu ada pada negara. Kekuasaan tertinggi ini mungkin bersifat absolut, tetapi mungkin juga bersifat terbatas. Sedangkan dalam ajaran Staat absolutisme dikatakan bahwa kekuasaan negara itu sifatnya absolut. Jadi, berarti tidak mungkin bersifat terbatas, dalam arti bahwa negara itu kekuasaannya meliputi segala segi kehidupan masyarakat, sehingga mengakibatkan para warga negara itu tidak lagi mempunyai kepribadian. Selanjutnya ada tokoh-tokoh teori kedaulatan negara. Yang pertama ada George Jelinek. Masa jayanya itu 1851 sampai 1911 Masehi. Dan yang kedua ada Krabe. Masa jayanya itu 1857 sampai 1936 Masehi. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada teori kedaulatan hukum. Menurut teori kedaulatan hukum, kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara itu adalah hukum itu sendiri. Karena baik raja ataupun penguasa maupun rakyat atau warga negara, bahkan negara itu sendiri, semua tunduk pada hukum. Semua sikap, tingkah laku, dan perbuatannya harus sesuai atau menurut hukum. Jadi menurut Krabbe, yang berdaulat itu adalah hukum. Menurutnya, hukum itu tidaklah timbul dan menurutnya hukum itu tidaklah timbul dari kehendak negara, dan dia memberikan kepada hukum suatu kepribadian sendiri, dan hukum itu berlaku terlepas daripada kehendak negara. Selanjutnya ada tokoh teori kedaulatan hukum. Ada Struiken 1938 sampai sekarang. Selanjutnya ada Aristoteles
Yang terakhir ada Hans Kelsen. Saya kembalikan kepada moderator.